نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah, putra daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahumallahu ta'ala. Ya. Dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bacakan dari kitab beliau ini, ya, yang menghimpun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah serta bantahan para ulama kita terhadap sekte daripada Jahmiyah, kufar, ya, seperti itu. Maka dari pertemuan sebelumnya itu kita sudah, ya, membacakan habis walhamdulillah ala man yasarallah pendapat atau mauqif dari setiap para ulama kibar, ya, terhadap kelompok Jahmiyah, ya, terhadap kelompok Jahmiyah. Maka yang terakhir dari para ulama itu yang sudah kita bacakan adalah Yazid ibn Harun, ya, Al-Imam Yazid ibn Harun yang wafat pada tahun 206 Hijrah pada wafatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, barakallahu fikum jazakumullahu khair, kita masuk ke dalam bab yang baru, ya. Kalau di PDF itu terbitan daripada Darul Ulu'ah, ya, Tahqiq Adil Hamdan, itu di halaman 50, ya. Kalau antum ada kitabnya ataupun melihat di PDF, ya, dan sepertinya sudah dibagikan, ya, sebelum pembacaan kitab ini dimulai, di awal itu sudah dibagikan insyaallah. Ya, pada halaman 50 yaitu bab jama'atun minal ulama, ya, jama'atun minal ulama. Jadi ini adalah pendapat resmi, ya, secara mujmal, secara global dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ulama mutakallimin, ya, tapi ulamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, terhadap sekte daripada Jahmiyah. Bagaimana sikap mereka seperti itu. Tapi ini secara mujmal. Ya. Karena Jahmiyah ini adalah kelompok kufar, pemikiran mereka terus hidup sampai hari kita sekarang ini, ya. Dan sudah disebutkan bahwa dari setiap firaq ataupun perpecahan yang terjadi pada setiap kelompok, ya, dari setiap firqah itu mengadopsi pemikiran Jahmiyah secara parsial, ya, meskipun tidak menyeluruh tapi sebagian mereka adopsi, ya. Lalu bagaimana apabila seseorang ataupun kelompok itu mengidap pemikiran Jahmiyah walaupun bahkan satu kalimat, ya, bahkan satu kalimat saja, maka hukumnya apa? Kufar, ya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam bab zillatul alim, ketergelinciran ulama misalnya, ya, apalagi sampai membawa bab adab dan juga akhlak, ya. Itu nggak nyambung, gagal faham, ya. Itu namanya orang-orang yang apa? Ya, laib, bermain-main terhadap agama, ya. Jadi urusan yang disebutkan di dalam kitab As-Sunnah ini adalah urusan yang sangat penting, ya, min masailil aqaid, ya, dari permasalahan-permasalahan akidahnya umat Islam, ya. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membacakan kitab-kitab para salaf, terlebih lagi di dalam permasalahan akidah guna membentengi kita, ya, di masa akhir ini, nasallahu salafiyah, ya, agar apa? Kiat kita untuk meraih istiqomah di dalam beragama, ya. Baik. Langsung kita masuk ke dalam materi, ya.
yaitu bab jama'atun minal ulama halaman 50, asar yang ke 58 ya, 58. Haddatsani, telah qala al-Imam Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, haddatsani Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qal, dia mengatakan sami'tu, ya, sami'tu abi yaqul, aku berkata kepada ayahku. Sami'tu Mu'az ibn Mu'az yaqul, aku mendengar daripada Mu'az ibn Mu'az, dia mengatakan, man qala, siapa saja yang dia itu mengatakan, ya, atau mengadopsi pemikiran sehingga dia menyatakan Al-Qur'anu makhluqun, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya, fahuwa kafir, maka dia kafir, ya. Kafir di sini riddah, murtad, ya, seperti itu. Bukan sebagaimana dakwaannya orang-orang Jahmiyah dari kalangan Murji'ah, ya, dari berbagai macam afiliasi mereka, ya, apakah itu jihadis, ya, ataupun yang di mimbar, ya. Sebagian mereka mengatakan apa? Boleh jadi perbuatannya kufur, tapi orangnya tidak kafir. Ya, ini adalah, ya, usul i'tiqadnya siapa? Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Jahmi, ya, laknatullah alaih. Kemudian diadopsi lagi oleh, ya, Ibn Taimiyah, ya, Taqiyuddin Abul Abbas Al-Harrani Al-Hambali, ya, Al-Jahmi Al-Asy'ari, ya, Ibn Taimiyah. Kemudian terus sampai hari kita sekarang, ya, pemikiran ini terus diadopsi. Ya, dia adalah pemikiran Murji'ah Jahmiyah, ya, Zanadiqah, Gulatul Irja, ya. Baik. Jadi kata Mu'az ibn Mu'az, ya, dia mengatakan siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk maka dia kafir, ya. Maka ada kelompok di hari kita sekarang ini, wallahu musta'an wal hituklan, a'udzubillahi min syarrihim, mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Ya, ini adalah kelompok Al-Asy'ariyah, sering kita bahasakan. Ya, sering kita sebutkan di dalam majelis kita. Ya, Al-Asy'ariyah. Mereka tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk, tapi hakikatnya mereka, ya, menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, sebab Allah tidaklah berfirman kecuali apa? Dengan kalam nafsi. Ya, seperti itu. Tidak sembarang makhluk dapat mendengar, ya. Apakah itu malaikat Jibril, ya. Sehingga malaikat Jibril membawa wahyu itu bukanlah ucapannya Allah, bukan firmannya Allah, tapi makhluk, ya, subhanallah. Sampai disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan seterusnya sampai kepada hari kita sekarang ini. Jadi Al-Qur'an itu adalah hikayat, tidak bermakna apa-apa, ya. Jadi semua orang boleh bebas menafsirkan dengan akal mereka. Dan itu tidak bertentangan. Kenapa? Ya karena Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu bukan kalamullah tapi makhluk, ya. Tafsiran-tafsiran atau ayat-ayatnya, maknanya, semuanya itu adalah dongeng, hikayat, ya, ungkapan ibarah, ya, baik itu ungkapan Nabi SAW ataukah itu adalah ungkapan malaikat Jibril, ya, sehingga tidak bermakna apa-apa. Walaupun kita injak-injak, kita bakar, itu tidak, bukan pembatal keislaman, ya. Nasallallahu alaihi. Itu Al-Asy'ariyah, ya, bancinya Jahmiyah. Taib. Kemudian qala Abu Abdurrahman wa qad kuntu sa'altu abahu Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id an hadhihi al-qissah. Hadatsani anna abahu Yahya ibn Sa'id ba'athahu ila Mu'az ibn Mu'az falam ahfadhu. Hadatsani Ahmad ibn Muhammad an abihi bihadza. Ya. Ya, ini kita baca dari dua buku. Taib. Kemudian barakallahu fikum, pada asar yang ke-59 terlanjutkan, haddatsani Ismail ibn Ubaid ibn Abi Karimah Al-Harrani qala sami'tu syababah, ya, ibn Sawwar yaqul ijtama'a ra'yi wa ra'yu Abi Nadr Hashim ibn al-Qasim wa jama'atun minal fuqaha ala annal marisi kafirun, ya, bahwa, ya, Bishr, ya, Ibnu Ghiyath Al-Marisi itu adalah kafir, ya, karena beliau mengadopsi pemikiran Jahmiyah, ya, bahkan mendakwahkannya, menyebarkannya. Jadi adalah apa namanya? Vonis takfir kepada person, ya, secara ta'yin kepada muayyan.
Ya. Jadi ijma para ulama kita, terutama dari kalangan para fuqaha, bahwa si Bishr al-Marisi ini laknatullah alaih kafir. Ya. Jahidun, seorang yang jahid, ya, orang yang pembangkang, ingkar seperti itu. Naro an yustatab, ya, kami melihat perlunya untuk dimintakan kepada orang yang bersangkutan itu untuk bertaubat. Artinya apa? Pihak pemerintah, ya, pemerintah Islam, Amirul Mukminin, ya, waliul amr seperti itu. Jadi pihak pemerintahan, ya, melihat kepada orang yang bersangkutan, yaitu yang memiliki pemikiran Jahmiyah ini, agar hendaknya dia bertobat, rujuk dari pemikirannya. Karena ini adalah kekufuran, dia kafir murtad, ya, dia kafir murtad, diajak kembali kepada Islam, ya, bukan seperti tadi orang-orang Murji'ah Jahmiyah, ya, oh itu perbuatannya kufur, tapi orangnya nggak kafir, Muslim jahil katanya, ya, subhanallah. Atau nggak boleh antum memvonis kafir sampai apa? Antum paham syurut mawani takfir, kan seperti itu, ya. Iqamatul hujjah, ya, dan sebagainya, intifaul qasdi dan subhanallah. Ya, itu adalah doktrin daripada sekte Murji'ah. Ya, ulama Islam tidak, ya, agama Islam tidak, dan para ulamanya pun tidak demikian. Ya, sudah divonis kafir, kemudian diajak kembali untuk bertaubat, ya. Nar an yustatab, ya, kami memandang untuk mengajak orang yang bersangkutan itu bertaubat kepada Allah, ya, kembali kepada Allah. Ya, ini dakwahnya Ahlus Sunnah, ya, bukan dinafikan vonisnya, ya, kemudian di iqamatul hujjah katanya. Iya. Iqamatul hujjah itu untuk eksekusi ya, ikhwah, barakallahu fikum, ya. Iqamatul hujjah itu adalah untuk apa? Untuk eksekusi, ya, bukan menafikan vonis. Iya. Adapun vonis dia kapan saja berbuat kesyirikan akbar, kekufuran, ya, satu saja dari pembatal-pembatal keislaman, kafir murtad. Baru kemudian setelahnya diajak bertaubat oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah diajak bertaubat, ya, fa in taba, apabila dia mau untuk bertaubat, walhamdulillah, kembali kepada Islam, ya, kembali kepada Islam. Wa illa, tapi jika dia enggan untuk bertaubat, dia ngeyel, dia angel, ya, dia ngotot dengan kekufurannya itu, bahkan berdalil, ya, nasallallahu afiyah, ya, duribat unukuhu, maka dieksekusi mati. Maka had di sini adalah sebabnya riddah, ya, sebabnya riddah, sebab kekafiran, karena ada had yang dia itu bukan riddah, ya. Seorang muslim terkena hukum had dibunuh misalnya. Contohnya apa? Pezina muhson, ya. Pezina muhson dibunuh, ya. Kemudian apakah dia kafir? Tidak. Ya, dia muslim, muslimah. Ya, muslim, muslimah. Ya. Tapi ada juga yang had dia sebab riddah, kufur murtad, ya. Maka nanti eksekusinya apa? Setelah dieksekusi, ya, jenazahnya tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, dibuang ke tempat sampah, ya, dijauhkan dari kaum muslimin dan juga kafir zimmi agar mereka tidak terganggu dengan baunya. Iya. Ini perlindungan dari pemerintah Islam terhadap orang murtad berdasarkan apa? Fikih bagi mayatnya, ya. Sehingga orang-orang Islam dan juga kafir dhimmi yang berlindung di bawah perlindungan dan hak daripada aturan Islam itu, ya, mereka tidak terganggu dengan bau busuknya, seperti itu. Ya. Dan antum perhatikan, ya, sebagaimana Nabi SAW dia mengatakan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang dia itu mengganti agamanya, artinya murtad, ya, maka bunuhlah dia, eksekusi mati. Ya, jadi man baddala di sini barakallahu fikum bukan hanya sekedar seseorang itu dia mengganti agama, ya. Misal ada seorang dia tadinya muslim, ya, kemudian pindah agama misalnya ke Nasoro ataupun ke Yahudi dan sebagainya, nasallallahu afiyah, naudzubillah min zalik, ya, baru dikatakan murtad. Tidak. Bahkan orang-orang yang berintisab kepada Islam tapi tidak menunaikan hak daripada Islam, ya, merubah-rubah agamanya, ya, sehingga keluar daripada ketetapan Islam, maka itu murtad, ya, terjatuh ke dalam pembatal keislaman, kesyirikan akbar, kekufuran dan yang lain sebagainya, ya, maka itu kufur, murtad. Ya, tidak perlu dia harus mengganti agamanya terlebih dahulu, tidak perlu, ya. Kapan saja, ya, berdasarkan keyakinan dan akidahnya Ahlus Sunnah bahwasanya keislaman, keimanan itu adalah dengan apa? Keyakinan, ucapan dan juga praktik daripada amal perbuatan. Kapan saja satu dari ketiga itu tidak terpenuhi, ya, maka pelakunya atau orangnya itu adalah kafir murtad, ya.
Seperti itu. Ya. Jadi Al-Marisi ini kafir, sedangkan dia berintisab kepada Islam. Ya, dia mengaku Islam. Bahkan Bishr Al-Marisi ini barakallahu fikum adalah alim ulama, faqih. Ya, ulama ini bukan orang sembarangan. Ya, berintisab kepada Islam. Makanya kalau antum lihat hari ini, ya, ada orang-orang yang berintisab kepada Islam, baik apakah itu dia mengaku sebagai alim ulama, ya, ataupun berintisab kepada Islam dengan jihad, ya, membela kehormatan kaum muslimin, menegakkan syariat, ya, menegakkan khilafah, ya, atau dia sebagainya dengan berintisab kepada ilmu syar'i, ya. Tapi kalau dia kafir murtad, la yanfa'u syai', tak manfaat sedikit pun. Ya, gak manfaat sedikit, dia kafir murtad. Berlaku padanya hukum-hukum, ya, ahkamu ahli riddah. Iya, hukum-hukum murtad, gak manfaat. Ya, gak manfaat. Mau jihad ya, ya, menjaga hudud, ya, ribat di perbatasan, ya, dan lain sebagainya, sampai membawa dalil-dalil jihad, dalil-dalil tentang ilmu, ya, dalil-dalil tentang ulama, ya, keutamaan ulama dan sebagainya, gak manfaat. Ya, antum lihat titik bahasannya, ya, yang menjadi benang merahnya, apakah dia muslim ataupun murtad, seperti itu. Ya. Ya, antum perhatikan ala annal marisi kafir. Ya, Bishr al-Marisi kafir, jahidun nara an yustataba fa in taba wa illa duribat unuquhu. Ya, kalau dia tidak mau bertobat, dieksekusi mati oleh pemerintah muslim, seperti itu. Kewenangan negara, ya, negara Islam. Taib. Kemudian barakallahu fikum, ya, asar yang ke-60, qala al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, haddatsana Ismail ibn Ubaid ibn Abi Karimah, qala sami'tu Syababah ibn Sawar, ya, wa Abdul Aziz ibn Aban al-Qurashi yaqulani, keduanya mengatakan Al-Qur'anu kalamullah azza wajalla, ya, Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Allah berfirman, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, mentalkin Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kembali kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, ya, seperti itu. Wa man za'ama annahu makhluqun fahuwa kafir. Ya, siapa saja tidak peduli dari kalangan apapun, ya, yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Maka dia kafir. Barakallahu fikum. Baik, asar yang ke-61, karena ini panjang sekali memang di dalam bab ini, tapi insyaallah kita selesaikan. Bismillah tabaraka ta'ala. Haddatsani Muhammad ibn Harun Al-Harbi, qala sami'tu Aba Taubah Al-Halabi yukaffiru man qala Al-Qur'anu makhluqun. Ya, beliau Abu Taubah Al-Halabi mengkafirkan setiap siapa saja, ya, yang mengatakan bahwa, ya, orang yang menyatakan Al-Qur'an makhluk adalah kafir. Ya. Dan ini juga dikeluarkan oleh, ya, Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarh Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita lihat yang di sini ada catatan kaki. Kemudian dikeluarkan juga oleh Syekhul Islam Abu Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Rad Al-Jahmiyah. Ya. Kemudian juga di dalam Tabaqat Al-Hanabilah, ya, An-Rabi ibn Nafi Abu Taubah qol qultu li Ahmad ibn Hanbal inna qad laqina, ya, min da'fi ahli al-Iraq fi sunnah fa ayyu syai' taqulu fi man za'ama an al-Qur'ana makhluq faqal aqulu innahu kafir inna bitawqid harfu tawqid wa nasb, ya, innahu kafir, wa dia adalah kafir. Qala qultu, aku mengatakan, ya, fama taqulu fi dammihi, maka bagaimana setelah Anda mengatakan itu kafir, orangnya kafir, bagaimana hukum syariat terhadap dirinya? Ya, fama taqulu fi dammihi, bagaimana tentang darahnya? Ya, qala halalun ba'da an yustatab, darahnya itu halal setelah sebelumnya diajak dulu untuk apa? Bertaubat. Ya, ini akhlak Islam. Ya, akhlaknya Islam itu adalah apa? Memvonis kafir pada pelaku syirik akbar, kekafiran, pembatal keislaman,
kemudian diajak untuk bertaubat. Ya, ini adalah akhlak namanya. Kalau dia tidak mau bertaubat, dia mu'aridun, ya, kufur i'rad, membangkang, nggak mau bertaubat, ya, maka dibunuh, dieksekusi mati. Ya, berbeda dengan orang-orang yang senantiasa apa? Ya, doyan mengobrol, berlindung di balik cadar adab, akhlak, suluk, hikmah, bijak, objektif dan sebagainya. Haula'i kuffar anjas. Ya, justru mereka adalah orang kafir. Ya, mereka memuslimkan orang musyrik, bagaimana bisa? Ya, bahkan menuduh ahli tauhid ya sebagai khawarij. Nas'alullah afiyah. Ya, nas'alullah afiyah. Itu gak ada adab namanya, ya. Beradab di hadapan makhluk, tapi dia apa? Su'ul adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Maka halal ya darahnya setelah dimintakan bertobat. Fakultu, maka aku katakan, ya, adiyatuha iraqihi, ya. Qala Abu Taubah la yustatabu walakinnahu yaqtul, ya. Tayyib. Meskipun ada sebagian juga yang mengatakan langsung dibunuh seperti itu ya, tanpa dimintakan taubat. Ya, tanpa dimintakan taubat. Ya wallahu jalla fi ulahu a'lam. Taib. Kemudian barakallahu fikum, asar yang ke-62. Hadatsani Muhammad qala sami'tu Nuaim ibn Hammad, ya, Nuaim ibn Hammad. Nuaim ibn Hammad sahib Hilyah, ya, sahib Hilyah, ya. Taib. Hilyatul Auliya. Dan juga kalau tidak salah Kitabul Fitan, ya, kalau tidak salah Kitabul Fitan. Hilyatul Auliya dan juga Kitabul Fitan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat dulu pada catatan kaki di buku yang satu lagi. Hada asarun sahih. Muhammad di sini yaitu Muhammad ibn Harun, ya, sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian Nuaim ibn Hammad Al-Khuzai, ya. Al-Khuzai. Kemudian juga ini dikeluarkan oleh Al-Imam, ya, Harb ibn Ismail Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Masail. Kita baca dulu yang di PDF. Bahwasanya Hammad Nuaim ibn Hammad Al-Khuzai mengkafirkan para Jahmiyah, ya, mengkafirkan para Jahmiyah. Qala Nuaim ibn Hammad, man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafirun billah, ya. Siapa saja yang mengatakan Al-Qur'anu makhluk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, maka dia kafir. Kemudian ara anna jihadahum indi afdalu min jihadir Rum. Perhatikan di sini. Ya, terutama orang-orang yang sangat mencintai jihad, ya, mencintai amalan jihad fisabilillah, tapi mereka ya biqadarillah mungkin salah arah, ya, salah arah. Sehingga mereka apa? Mengikuti kelompok-kelompok kitalis jihadis. Sehingga mereka mati di atas kekafiran. Mereka mati di atas kekafiran. Adapun yang mereka masih diberikan kesempatan nikmat untuk mengenal sunnah, ya, agar mereka kembali kepada as-sunnah, ya. Kemudian memahami jihad itu daripada perspektifnya para ulama salaf. Kapan seorang itu berjihad, mengangkat senjata, ya, qital biliyad wasaif, kapan dia harus menahan diri, meskipun dia sangat mencintai jihad misalnya, ya, ingin menegakkan, ya, syariat Islam, semua kaum muslimin ingin seperti itu, ya, tapi ada aturannya, ya, ada fikihnya, ada, ya, berkaitan dengan akidah juga, ya. Maka kata Nuaim ibn Hammad di sini, barakallahu fikum, dia mengatakan, mana tadi? Ara anna jihadahum, ya, indi afdalu min jihadir Rum. Bagi saya, kata Nuaim ibn Hammad, menjihadi, memerangi, ya, para Jahmiyah, ya, antum perhatikan di sini. Jahmiyah ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Ya, artinya apa? Kufur, murtad, Jahmiyah. Seperti itu. Meskipun dikeluarkan oleh para ulama daripada Islam,
Tapi asalnya mereka adalah orang-orang Islam yang berintisab kepada Islam, kemudian murtad dengan sebab pemikiran kejahmiahan mereka. Kata Nu'aim bin Hamad, memerangi para Jahmiyah, orang-orang murtad yang berintisab kepada Islam, ya, yang memakai baju Islam, ya, yang membaca Al-Qur'an, ya, berjihad, ya, berinfak, sedekah dan sebagainya menuntut ilmu syar'i, ya, tapi mereka Jahmiyah itu lebih afdol, lebih utama di sisi saya, Allah musta'an, memerangi mereka daripada menjihadi atau memerangi bangsa Rum. Perhatikan di sini. Ya, bangsa Rum maksudnya adalah kafir asli, Yahudi, Nasara, Majusi. Ya, perhatikan di sini. Apakah kita lantas menjadi khawarij, ya, berlemah lembut kepada kufar, kemudian apa? Bersikap keras kepada muslim. Ya, inilah miskin, ya, nggak bisa membedakan antara muslim dengan murtad. Ya, nggak bisa membedakan. Ya, itulah mahalnya hidayah Islam, taufik hidayah Islam itu mahal sekali. Ya, orang musyrik dikatakan muslim, bagaimana bisa? Ya, bahwa menjihadi orang-orang murtad itu lebih utama, ya, lebih utama daripada menjihadi bangsa Rum. Kita sudah tahu kekafiran Yahudi itu bagaimana, kekafiran Nasara bagaimana, ya, Majusi, pengingkaran mereka kepada Islam, permusuhan mereka kepada Islam itu jelas terang wadih, ya. Tapi masalahnya di sini orang-orang murtad tadi merusak agamanya Allah Subhanahu wa taala dari dalam. Ya, menebarkan pemikiran mereka, menebarkan kerancuan beragama, menebarkan syubhat kepada kaum muslimin, ya. Nasallallahu. Ini lebih utama untuk diberantas, ya. Diajak bertobat, kalau enggak diperangi, ya, dieksekusi mati, diperangi dan sebagainya. Ya, karena ini merusak dari dalam. Ya. Jadi jangan tiba-tiba mengatakan, ya, kalian memerangi orang Islam, memerangi ahlul Islam, membiarkan ahlul ausan. Ya, dalil khawarij digunakan untuk kepada orang Islam. Ya, subhanallah. Dia nggak sadar sudah belepotan dan ketimpangan dengan kekufuran, kesyirikan akbar, kemusyrikan, ya, peribadahan kepada selain Allah, ya, beribadah kepada mayit, ya, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada batu, menyembelih kepada selain Allah, menyembelih kepada apa? Kepada jin, kepada, ya, asal afiyah, ya. Kemudian apa? Berhukum kepada selain hukum Allah, berhukum kepada pertawagid, ya. Kemudian menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mentaktil sifat, ya, nasallallahu alaihi. Semua kekufuran lebih berbahaya daripada kafir asli, ya. Itulah orang yang memandang, melihat dengan basiroh pentingnya menjaga agama dibanding dengan sekedar apa, ya, berdasarkan akal, ya. Antum itu orang-orang lagi dibantai di Palestina misalnya, ya, apa namanya, nggak punya hati nurani dan sebagainya. Ya akhi, barakallahu fik, wafaqakumullah lima yuhibbu yarda. Permasalahan agama lebih penting daripada berdasarkan akal dan perasaan. Gak selalu yang namanya akal dan perasaan itu benar. Bahkan syariat itu mesti benar, meskipun bertentangan dengan akal dan perasaan antum. Ya, antum harus tahu kaidah rumusnya. Syariat itu benar, ya, mutlak, walaupun itu bertentangan dengan akal dan perasaan manusia. Ya. Sebaliknya, akal dan perasaan itu boleh jadi berkesesuaian dengan syariat. Ya. Anak-anak dibantai, orang-orang tua dibunuhi, diperangi oleh Yahudi misalnya. Antum malah membahas tentang asma wa sifat, ya, Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk. Sama seperti yang dituduhkan kepada Imam Ahmad di saat itu. Imam Ahmad dituduh khawarij, ya. Ini ada imam kok bisa-bisanya ngurusin Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk, ya. Bukannya dengan keilmuannya itu sumbangsih untuk apa? Mengajarkan anak-anak, mengajarkan orang-orang tua, kan seperti itu harusnya, ya. Mengajarkan fasahatul lisan, mengajarkan huruf hijaiyah, ya, mengajarkan untuk menghafal Quran. Ini malah ngomongin Quran makhluk atau bukan makhluk, bikin runyam, kan gitu, ya. Apa kata Imam Ahmad? Ya, beliau marah, kemudian mengatakan apa? Ini orang-orang bejat, ya. Ini orang-orang bejat seperti ini. Ya. Karena nggak ngerti usul, ya. Yang dikedepankan apa? Masalah duniawiyah, ya. Dengan kedok agama, tapi tidak mengerti tentang agama, nggak ngerti, ya. Mana yang lebih prioritas, seperti itu, ya. Yang penting jihad aja dulu, ya. Antum keluar jihad, mau dari faksi manapun jihad aja, ya. Berkumpul bersama, berjamaah, seperti itu, ya. Yang menyelisihi berarti antum keluar dari jamaah, antum khariji takfiri kada wa kada, la haula wala quwwata illa billah, ya, la haula wala quwwata illa billah.
Ya, jadi itu lebih afdol menjihadi para Jahmiyah ini, orang-orang kufar murtad ini daripada ya orang-orang kafir asli dari bangsa Rum, Yahudi, Nasrani dan semisalnya. Ya, wa aro'an aktulahum bila istitabah. Ya, bahkan lebih lebih keras lagi. Aku memandang bahwa membunuh mereka itu lebih afdol daripada sebelum dimintakan bertaubat. Ya, langsung dibunuh seperti itu. Ya, subhanallah. Jadi karena berbahaya sekali. Ya, Jahmiyah itu berbahaya sekali, ikhwah. Subhanallah. Umumnya apa? Al-Quran makhluk. Pemikiran mereka umumnya apa? Al-Quran makhluk. Ya, nanti yang lainnya merembet kemana-mana ke masalah iman, ke masalah ya dan sebagainya. Ya. Anda harus tahu, ya. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu. Taib. Bahkan disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah, ya, tidak boleh menikahkan mereka dengan orang-orang Islam, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya, enggak boleh menikahkan dengan orang musyrik, ya. Wanita-wanita muslim, muslimah dinikahkan dengan laki-laki musyrik atau sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah, kafirah, murtaddah. Ya, walaupun menarik hati kalian, enggak boleh, ya. Jadi enggak boleh dinikahkan. Tidak pula salat di belakang mereka, wa yusalli khalfahum, ya, wala tu'adu maridahum, ya, mardahum. Dan tidak pula kalau ada mereka yang sakit di antara mereka para Jahmiyah ini dikunjungi, ya, diziarahi ketika sakit, enggak boleh. Wala tashhadu janaizahum, dan tidak boleh di jenazah mereka disolati, diiringi ke kuburan, tidak boleh. Lempar ke tempat sampah. Oleh pemerintah dilempar ke tempat sampah. Ya, seperti jenazah mereka. Karena mereka bangkai, bukan mayit, bukan jenazah, bukan, tapi bangkai, orang mati kafir, murtad, ya, bau, busuk, najis, seperti itu. Iya. Kok keras sekali dakwahnya? Ya, kan seperti itu. Ya. Nah, itulah orang jahil. Ya, wa inna, perhatikan sini, wa inna muwalatul Islam in qata'at bainahum wa bainal muslimin. Antum perhatikan di sini. Ya. Orang-orang yang doyan ngomongin wala wal bara di luar sana, ya, dari kalangan sufaha hamqa, kufar, murtadun, ya, seakan-akan mereka faham betul tentang wala wal bara itu apa. Ya. Bagi mereka wala itu apa? Muslimin seluruhnya, mau kafir, mau beribadah segala, muslimin seluruhnya. Ya, bagi mereka itu muslimin, mengingkari sifat Allah muslim, ya, menafikan sifat Allah muslim, ya, memberikan sesembahan kepada selain Allah muslim, jahil, ya, dengan tambahan jahil, ya, dari mana ini? Baro'ah itu kepada kafir asli, Yahudi, Nasoro, nah itu baru baro'ah. Apa kata Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah? Ya, karena sesungguhnya mualahnya Islam telah terputus antara mereka dengan kaum muslimin. Ya, in qata'at bainahum wa bainal muslimin. Enggak ada lagi wala wal bara. Ya, enggak ada lagi nusra, enggak ada lagi mahabbah, ya, enggak ada lagi rasa cinta, kasih sayang, pertolongan, enggak ada. Yang ada apa? Al-bughdu, al-adawah, ya, kebencian, permusuhan. Ini baru namanya al-wala wal bara. Ya, jelas, tepat. Ya, jangan diputar balik. Ya, itulah makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Waja'alna likulli nabiyyin aduwan, ya, minasyayatinal ins wal syaitan dari kalangan manusia, ya, yuha ba'duhum ila ba'd, ya, zukhrufal qaul gurura, ya. Mereka berbicara dengan indah, dengan apa, menarik hati, menarik perhatian, ya, berdalil dan sebagainya. Itu apa? Menebarkan kerancuan beragama. Ya, itu ahlu zaik namanya. Ya, subhanallah. Jadi nggak ada lagi wala wal bara. Antum perhatikan di sini. Ya, sudah terputus. Seberapapun mereka mengaku muslim atau bagian daripada kaum muslimin, nggak manfaat. Ya, nggak manfaat. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini persaksian para ulama kita terhadap mauqif mereka terhadap Jahmiyah. Ya, antum perhatikan. Baik, kemudian asar yang ke-67, belum, afwan, terlewat. Allah musta'an wa hituklan. Sampai mana tadi ya? Kemudian qol berkata, Usami itu Ibrahim ibn Mahdi. Ya, Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dia mengatakan aku mendengar Ibrahim ibn Mahdi yukaffirhum,
mengkafirkan Jahmiyah. Ya, mengkafirkan Jahmiyah seperti itu. Kemudian qala Abu Nasyid, ya, qala Abu Nasyid, fa dzakartu hadzal kalam li Bishr bin al-Haris fasakata fam ankarahu, ya. Baik. Disampaikan kepada Bishr al-Haris. Kemudian haddatsani, ya, ba'du ashabina wa huwa Muhammad ibn Ali. Qala sami'tu abi yaqul sami'tu Bishr ibn al-Haris yaqul la tujalisuhum wa la tukallimuhum wa in maridu fala ta'uduhum, ya, wa in matu fala tashhaduhum kaifa yarjuna wa antum taf'aluna bihim hadza, qala ya'ni al-Jahmiyah. Subhanallah. Ya, berkata Bishr bin Haris rahimahullah, beliau mengatakan, jangan kalian itu bermajlis, ya, jangan kalian itu duduk-duduk, apalagi dalam persoalan agama. Ya, mendengarkan, melihat, ya, antum menyimak perdebatan mereka, ya, subhanallah. Apalagi belajar itu dari serpihan perdebatan di sosmed. Ya. Kasihan, ya. Sallallahu. Jangan bermajelis dengan para ahlul bid'ah wa dhalal, ya. Ini apa yang telah diajarkan oleh para ulama kita, ya. Seperti itu. Wala tukallimuhum, jangan berbicara dengan mereka, ya. Jangan berbicara apapun dengan mereka. Apabila mereka itu salah seorang di antara mereka itu sakit, jangan dijenguk, ya. Apabila mereka itu mati, salah seorang di antara mereka itu mati, jangan dipersaksikan jenazahnya, jangan disolati, jangan diiringi, ya, buang ke tempat sampah. Iya. Nah, ini perkataan daripada, ya, Bishr bin al-Haris rahimahullah. Terlihat di sini ada catatan kaki. Sama seperti tadi, ya, tidak boleh dinikahi dan sebagainya, tidak sholat di belakang mereka dan seterusnya. Ya, tidak ada wala dan barok kepada mereka, ya, kepada para Jahmiyah. Iya. Baik. Kemudian barakallahu fikum, haddatsani Muhammad ibn Sahal ibn Asakir qala sami'tu ibni Abi Maryam yaqul man za'ama al-Qur'ana makhluqun fa huwa kafir. Sama, ya. Sepakat satu kata para ulama kita terhadap kekafiran Jahmiyah, ya. Di antara pemikiran Jahmiyah secara umum adalah apa? Al-Qur'anu makhluk, ya. Al-Qur'an adalah makhluk. Mana tadi coba di sini? Baik. Kemudian qala Imam Abdullah rahimahullahu taala haddatsani Muhammad ibn Sahal sami'tu Amr ibn Rabi', ya, ibn Tariq yaqul al-Qur'anu kalamullah, ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, man za'ama annahu makhluqun fa huwa kafir, ya, man za'ama annahu makhluqun fa huwa kafir. Di sini ada jalan kaki. Kemudian disebutkan juga di dalam As-Sunnah Al-Khallal Al-Hambali rahimahullahu taala, ya. Kemudian juga Al-Lalikai di dalam syarh As-Sunnah, usul i'tiqad Al-Sunnah, ya, dhamman majmu'ah min ulama'i Misr mimman ruwiya anhum annahum qalu kulluhum al-Qur'anu makhluq, al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq, faman qala makhluqun fa huwa kafir. Ya, ijma' telah sepakat para ulama di Mesir, ya, di Mesir, bahwa setiap dari mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Maka siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah kafir, ya, adalah kafir. Subhanallah, ya. Ini kalau tidak ada di Syam tadi, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Lalikai terlewat tadi, wa min ahli Syam was-subur wal awasim, ya,
ضمن مجموعة من أهل العلم قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر. Jadi para ulama itu telah ijma, sepakat satu kata di seluruh wilayah dan negeri, ya, baik itu di Syam, biladus Syam, negeri yang berbarokah, ya, ataupun di para ulama di wilayah Sugur, ya, atau yang dikenal sebagai ulama ahlus Sugur, ya, ulama yang berada di front-front jihad dan di perbatasan. Mereka mengatakan, ya, dan juga para ahlul ilm, ya, para ahlul ilm, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluk. Faman qala Al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Ya, siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Ini ijma'nya para ulama kita. Ya. Baik, kemudian barakallahu fikum, qala Imam Abdullah hadatsani Muhammad ibn Sahal, ya, dari tadi Muhammad ibn Sahal terus. Qala sami'tu Abul Aswad An-Nadr ibnu Abdul Jabbar yaqul Al-Qur'anu kalamullah azza wa jalla. Man qala Al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafirun. Hada kalamu az-zanadiqah. Ya, siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Ini adalah ucapannya zanadiqah, ya, ucapan daripada zanadiqah, ya, orang-orang zindik seperti itu. Di sini sudah jalan kaki, di sini dikeluarkan juga oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal Al-Hambali dalam kitab As-Sunnah, juga para ulama yang lainnya. Taib. Kemudian asar yang ke-67, hadatsani Ziyad ibn Ayyub Ad-Daluwah, ya, Ad-Daluwah. Sami'tu Yahya ibn Ismail Al-Wasiti. Qala sami'tu Abbad ibn Awam yaqul kalamtu Bisranil Marisi. Aku berbicara kepada si Bishr ini nih, ya, si kafir anid ini. Wa ashaba Bishrin, dan juga anak-anak murid beliau, anak-anak muridnya, ya, anak-anak murid daripada Bishr Al-Marisi. Taib. Fara'aitu akhir kalamihim, maka aku saksikan dengan mata kepalaku, aku dengar daripada mereka itu mengucapkan di akhir ucapan mereka, yantahi an yaqulu, mereka mengatakan laisa fis sama'i syai'un, di langit di aras itu tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berada di atas aras, ya. Sama dengan pemikiran Jahmiyah, Al-Asy'ariyah, ya. Allah tidak berada di atas aras, Allah tidak, ya, duduk di atas arasnya, di atas singgasananya, ya. Itu Jahmiyah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, ya. Makanya Al-Auza'i itu mengatakan halillahu fi batnih, ya, apakah Allah berada di perutmu kalau gitu? Ya, subhanallah. Ya. Marah para ulama kita, marah, ya, mendengar ucapan-ucapan kufur seperti ini, marah sekali mereka, ya. Cuma hari ini aja orang-orang agama mutaakhirin itu, subhanallah, ya, memang sudah sunnatullah, mereka berada di atas kekafiran, ya, berlarut-larut dengan kekafiran. Illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melihat bahwasanya pemikiran Jahmiyah ini benar-benar hidup kembali, ya, di masa kita sekarang ini, ya, di masa kekafiran, ya, di masa riddah, fahisha mubayyinah dan semisalnya. Masalah salafiyah. Jadi mereka mengatakan tidak ada Allah di atas aras, di atas langit, ya. Laisa fis sama'i syai'un, enggak ada apa-apa di atas langit, enggak ada apa-apa. Ya. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha. Baik, kemudian qala al-Imam Abdullah hadatsani Ahmad ibn Ibrahim Ad-Dawraqi, hadatsani Muhammad ibn Nuh al-Madrub anil Mas'udi al-Qadi, sami'tu Haruna Amirul Mu'minin yaqul balagani anna Bishran al-Marisi yaz'umu anna al-Qur'ana makhluq. Lillahi alayya an azfarani bihi illa qataltuhu qitlatan ma qataltuha ahadan qattu. Subhanallah. Ya, kata pemerintah pada saat itu, yaitu, ya, Harun, ya, dikatakan telah sampai kepadaku bahwasanya Bishr al-Marisi mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Seperti itu. Demi Allah, kalau saja aku dapat menangkap orang tersebut, maka tentu aku akan eksekusi mati dia
dengan eksekusi yang paling dahsyat yang belum pernah aku lakukan kepada seorang pun. Dongkol seperti itu ya. Marah. Ya, marah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan marah karena hawa nafsunya, bukan. Ya, marah karena Allah. Ya, inilah orang-orang wali-wali Allah seperti itu. Ya, mereka marah betul ketika apa? Agama ini diobok-obok, diacak-acak, dinistakan. Ya. Padahal Bishr al-Marisi ini ulama, ya, fuqaha. Masya Allah. Ya. Tapi pemikiran Al-Quran itu makhluk, itu menimbulkan keresahan di tengah-tengah para ulama umat Islam. Mereka yang menjaga agama ini, ya, yang berjihad dengan, ya, berjihad dengan apa? Dengan ilmu mereka kepada daripada pemikiran-pemikiran Jahmiyah seperti itu. Ya, orang hari ini, ya, para jihadis kitalis yang penting jihad dengan apa? Angkat senjata kan seperti itu, ya. Nggak peduli dari faksi mana, firqah mana, ya, kecuali ISIS misalnya. ISIS dibedakan memang. Tapi sama saja ISIS juga Jahmiyah, ya, sama-sama jahil, ya, lebih parah daripada yang lainnya. Baik, kemudian haddatsani Harun ibn Abdullah Al-Hammal qala li Harun ibn Ma'ruf man qala al-Qur'anu makhlukun fahuwa ya'budus sonaman. Ya, kalau di sini ya'budus sonam. Ya, mereka beribadah kepada berhala. Ya. Di riwayat yang lain ya'budu ada. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Ya. Summa qala li, kemudian dikatakan kepadaku ihqi hada anni. Ya, sampaikan ini daripada diriku. Ya. Man za'ama anna Allah azza wa jalla la yatakallam fahuwa ya'budul asnam. Siapa saja yang mengatakan Allah itu tidak berbicara, maka dia beribadah kepada berhala. Ya. Asy'ariyah mengatakan Allah itu bisu. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung mengatakan apa? Allah itu bisu. Karena apa? Allah itu berbicara hanya dengan dirinya sendiri yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu, makhluk-makhluknya nggak ada yang tahu. Ya, para malaikat, Jibril terutama tidak tahu. Apa yang Allah bicarakan tidak tahu. Tidak dengan suara, ya, bila saut, bila harf, tidak pula dengan huruf, ya, dengan abjad, dengan, ya, kosakata, tidak. Jadi kalau begitu gimana? Batu kah Allah? Ya, ngomong sendiri, dia sendiri yang tahu. Ini kurang ajar namanya, ya. Menistakan agama, ya. Kekufuran ini, ya. Melecehkan apa namanya? Agama Islam. Asy'ariyah. Masih mending Jahmiyah, ya. Mereka terang-terangan Allah itu nggak bicara pokoknya. Ya, nggak ada sifat mutakalim bagi Allah, nggak ada. Allah nggak bicara dan Allah pun tidak pula mengajak bicara, ya. Seperti itu. Jahmiyah hari ini Asy'ariyah, ya, malu-malu, nggak mau mereka, ya, berpendapat dengan pendapat Jahmiyah secara langsung, nggak mau mereka. Ketahuan kalau gitu. Kalau begitu Allah itu bicara dengan akal-akalannya, falsafahnya, dengan ilmu kalamnya, dengan mantiknya, ya, diputar-putar. Allah bicara, tapi bicaranya Allah dengan dirinya sendiri, ya, kalam nafsi seperti itu, ya, tidak dengan suara, tidak dengan huruf, dan tidak ada yang mendengar siapapun seperti itu. Orang puyeng kalau kayak gitu, ya. Ruwet, agama ini mudah jadi ruwet, ya. Sudah ruwet kafir lagi, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, gila sekali Asy'ariyah itu. Subhanallah, ya. Lebih gila lagi, lebih hina lagi, lebih kafir lagi, ya, ada orang sok-sok menyatukan Asy'ariyah dengan Ahlu Sunnah. Islam dengan murtad disatukan, ya, atau menyatukan apa mengatakan Asy'ariyah bagian daripada minal muslimin. Subhanallah, udah nggak habis pikir, ya, sudah nggak habis pikir lagi. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Baik, kemudian bisa aja nih kayak gitu ya. Tapi kita tinggalkan catatan kaki, mengejar waktu. Hadatsani Ibrahim ibn Abdullah ibn Bashar al-Wasiti. Hadatsani Syekhun lana qala rajulun li Husaim, ya, li Husaimin, li Husaim, ya, li Husaimin. Inna fulanan yaqul al-Qur'anu makhluqun. Qala idhab ilaih faqra alaih awwalul hadid wa akhirul hasr fa in za'ama, ya, fa in za'ama annahuma makhluqani fadrib unuqahu, ya. Maka dikatakan oleh Husaim bahwasanya ada seseorang yang dia itu mengucapkan pemikiran Jahmiyah Al-Qur'an makhluk. Maka dia mengatakan ada seseorang yang mengatakan kepada Husaim
bahwa ada orang yang memiliki pemikiran Jahmiyah, Al-Quran makhluk. Maka kata Husaim di sini, pergi kepadanya, samperin dia tuh, samperin, ya, dakwahi. Kemudian bacakan kepada dia awal daripada surat Al-Hadid dan akhir daripada surat Al-Hasr. Bacakan itu kepada dia, ya, diruqyah seperti itu dengan ayat-ayat asma wa sifat. Ya. Bacakan ayat Al-Quran kepadanya. Maka fa in zama annahuma makhluqani, kalau dia masih ngeyel mendakwahkan keduanya makhluk, langsung saja bunuh dia tuh, ya, langsung dibunuh saja, eksekusi mati. Ya, subhanallah. Ada para ulama kita keras sekali ya. Kalau kita baca ini mungkin wah subhanallah, ini Khawarij, ini buku Khawarij ini. Ya, kitab Khawarij ya. Subhanallah ya. Qala fadhahabtu ila Abi Hashim Al-Ghassani. Kemudian aku pergi menuju menemui daripada Abu Hasim Al-Ghassani. Fa akhbirtuhu biqaulir rajul. Aku sampaikan kepada Hasim Al-Ghassani ini sebagaimana yang telah aku sampaikan kepada Husaimin tadi, ya. Faqala misla qaulu Husaim. Maka lam yazid wa lam yunkis. Aku enggak nambahi dan tidak pula aku kurang-kurangi. Aku sampaikan demikian adanya, ya. Ada orang berpikirkan Jahmiyah, bagaimana ini? Ternyata jawabannya sama. Ya, bacakan kepada dia surat Al-Hadid, awal surat Al-Hadid dan juga akhir surat Al-Hasyr, ya. Kemudian apa? Kalau dia masih begitu, bunuh dia, ya, dibunuh saja. Ya, subhanallah. Antum ni khawarij, ya, membunuhi ahlul Islam, ya, ahlul kiblah. Ya, subhanallah. Kemudian haddatsani Abbas Al-Anbari, qala sami'tu Ali bin Abdullah Al-Madini, ya, Abdullah ibn Madini, yaqul sami'tu Bishr bin Mufaddal, ya, wa zakara ibn Khuluba, faqala huwa kafirun billahil azim. Kemudian hadatsani Muhammad ibn Ishaq As-Saghani, qala sami'tu Abu Ubaid yaqul, Abu Ubaid Al-Qasim ya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah, man qala al-Qur'anu makhluk faqad iftara 'ala Allah azza wa jalla wa qala alaihi ma lam taqulhu al-yahudu wan nasara, ya. Berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya, siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia telah berdusta, mengada-ngada terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap agama Islam, ya, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Faqad iftara 'ala Allah azza wa jalla. Wa qala alaihi lam taqulhu al-yahudu wan nasara. Dia mengucapkan dengan ucapan yang tidak pernah orang-orang Yahudi maupun Nasara kafir asli mengucapkannya. Ya, ini orang-orang murtad, hakikat orang-orang murtad seperti itu. Kita baca catatan kaki, dikeluarkan juga oleh Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali, kemudian Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali. Kemudian berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wa indal likai wa qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam man qala al-Qur'an makhluk fa huwa syarrun mimman qala innallaha salis wa salas jallallahu ta'ala li anna ulaika yusbituna syai'an wa haula'i yusbituna al-ma'na. Subhanallah. Ya, orang-orang yang berkeyakinan Al-Qur'an itu adalah makhluk itu lebih buruk, ya, daripada orang yang mengatakan Allah itu tiga, satu dari yang tiga. Yaitu orang pemikiran Nasrani seperti itu, ya. Bayangkan. Ucapan Jahmiyah, orang-orang murtad, lebih jelek daripada ucapannya orang-orang Nasara. Pada orang Nasara disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana mereka apa, ya, begitu kejinya menuduh bahwasanya Allah memiliki anak. Itu saja sudah sangat, ya, sudah sangat keji sekali. Tapi ternyata ada ucapan yang lebih keji daripada itu, yaitu Al-Quran makhluk. Subhanallah, ya. Kalau kita tadi, ya, flashback gitu kan, sebagaimana Imam Ahmad itu Khawarij, ngapain kita ngomongin Al-Quran makhluk? Bukan makhluk. Lebih baik bermanfaat untuk umat, mengajarkan mereka itu apa? Al-Quran, mengajarkan mereka tadabbur Quran, ya, mengajarkan mereka Iqra, ayat-ayat Al-Quran, fasahatul lisan dan sebagainya. Kan seperti itu kan? Iya. Nah, itu pemikiran Jahmiyah seperti itu, orang-orang murtad, ya. Gak mau mereka ngomongin seperti ini, gak mau. Ya, karena ini adalah aib perpecahan seperti itu kata mereka. Ya, subhanallah. Ya, ternyata ada yang lebih bejat lagi daripada ucapan-ucapan orang-orang Nasara, ya, yaitu ucapannya Jahmiyah. Kemudian juga sebagaimana dikatakan oleh, antum perhatikan di sini. Berkata Syekhul Islam Abu Abdullah Ibn Idris. Antum kenal Abu Idris? Abu Abdullah Ibn Idris, ya, Syekhul Islam, ya, ulama besar, ya. Mereka meriwayatkan sebagian para ulama besar itu Malik ibn Anas, ya, Imam Ahmad ibn Hambal, ya.
meriwayatkan dari hadis daripada Abdullah ibn Idris. Ini sudah disebutkan mauqifnya beliau ya di pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Ya, bahwa Abdullah ibn Idris adalah seorang abid, fadil, seorang yang fadil, ya, memiliki keutamaan. Ya. Dan Abdullah ibn Idris ini adalah perawi unggul di kitab Al-Muwatta milik Imam Malik, ya. Seluruh periwayatan daripada Imam Malik, barakallahu fikum, itu diriwayatkan daripada Abdullah ibn Idris ini, ya, rahimahullahu taala. Perawi unggul di dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, huwa hujjatun wa imamun min a'immatil muslimin. Abu Idris, ya, Abdullah ibn Idris ini adalah hujjah bagi kaum muslimin, ya, imam di tengah-tengah kaum muslimin. Wa qila lam yakun bil Kufa ahadun Abdullah min ibni Idris, ya. Aku belum jumpai ada seorang pun dari hamba Allah itu, ya, daripada Abdullah ibn Idris. Dan banyak pujian dari para ulama. Ya. Kita perhatikan perkataan Abdullah ibn Idris ini, ya. Abdullah ibn Idris rahimahullahu taala. Al-Yahudu wan Nasara wal Majus hum, mereka itu tadi kafir asli, wallahi demi Allah, khairun mimman yaqul, lebih baik daripada orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Khawarij kah? Ya, Khawarij. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kan seperti itu kan? Orang Khawarij di masa dulu, ya, itu kan memang seperti itu, ya, bersikap apa namanya, keras kepada ahlul kiblah dan bersikap lemah lembut kepada ahlul ausan. Kemudian Abdullah ibn Idris mengatakan seperti ini, Yahudi, Nasara, Majusi, ucapannya lebih baik, lebih mending daripada ucapannya Jahmiyah. Gimana nih? Khawarij. Iya. Subhanallah. Ya, hadahumullahu lil Islam wa sunnah. Semoga Allah bimbing mereka-mereka itu yang memusuhi dakwah sunnah, ya, beserta ahlinya, ya, agar dibimbing, ya, mendapatkan hidayah, taufik dan amal kepada as-sunnah sebelum mereka meninggal dunia, ya, seperti itu. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah, ya, kepada Islam dan sunnah. Tapi hakikat daripada dakwah ini adalah terasing. Hakikatnya seperti itu. Bagaimanapun kita berusaha untuk apa? Agar mereka masuk ke dalam Islam, ya, orang-orang yang kita sayangi, ya, saudara-saudara kita, orang tua kita, kawan-kawan kita. Tapi kalau mereka terhalangi dari hidayah, taufik dan amal, memang seperti itu sudah. Dakwah ini terasing, garib, ya. Seperti itu. Bagaimanapun kita mengusahakannya seperti itu, ya. Nasallahu alaihi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, an yusabbita lana wa iyyakum ilal Islam was sunnah hatta nalqahullahu azza wa jalla fi jannatin na'im. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian hadatsani Ishaq ibn Bahlul qala qultu li Anas ibn Ayyad ibn Damrah usalli khalfal Jahmiyah. Apakah saya harus salat di belakang Jahmiyah? Qala la, berkata tidak, ya. Kata Ishaq, kata Anas ibn Iyad, tidak boleh salat di belakang Jahmiyah. Kemudian beliau membawakan ayat, ya, menukilkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nasallallahu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan antum. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang murtad yang berintisab kepada Islam. Dan pada saat itu adalah Jahmiyah pada saat itu. Ya. Membawakan ayat ini dalam surat Ali Imran. Siapa saja yang mengganti agamanya, ya, menginginkan agama selain daripada Islam, bayangkan. Apakah Yahudi dan Nasara? Enggak selalu. Ya, kapan saja ada thariqah, ya, yang menyelisih Islam, terutama dalam masalah usuluddin yang menyebabkan kekafiran, itu maka bukan bagian daripada Islam. Enggak perlu orang itu harus mengganti agama dulu, ya, harus menyatakan saya ini pindah kepada agama Nasara ataupun Yahudi, nasallahu alaihi. Enggak perlu. Ya, kapan saja seorang itu berbuat kesyirikan akbar, ya, kekufuran atau pembatal kufur, murtad, riddah, keluar daripada Islam, ya. Sesuai dengan ayat ini, siapa yang mencari jalan daripada selain Islam, ya, maka tidak diterima satupun amalan solehnya darinya, enggak diterima, enggak manfaat. Fahabitat amaluhu fid dunya wal akhirah, gugur, batal amalannya di dunia dan di akhirat, ya. Nasallallahu alaihi. Dan dia termasuk orang-orang apa? Di akhirat nanti termasuk orang apa? Minal khasirin, dari orang yang merugi.
ya rugi di dunia dan di akhirat. Nasallallahu. Padahal mereka di dunia itu apa? Wahum yahsabuna annahum muhsinun. Mereka menyangka mereka sudah beramal baik, berbakti kepada orang tua, sedekah, ya, sudah merasa berjamaah, sudah merasa ikut andil di dalam dakwah. Orang yang tadinya mabuk sekarang baca Quran, orang yang tadinya preman sekarang sholat, kan gitu kan? Ya, padahal itu semua nggak manfaat karena nggak mengenal Islam. Masallallahu. Ya, jadi agama itu bukan dengan akal-akalan ya ikhwah, bukan dengan perasaan, tapi dengan apa? Dengan dalil. Ya, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Kemudian haddatsani Ahmad ibn Dawraqi sami'tu Zuhaira al-Babi yaqul idza taqayyantu annahu Jahmi, kapan saja aku merasa yakin bahwa seseorang itu dia adalah Jahmi, a'adtu sholata khalfahu, aku ulangi salat daripada di belakang dia. Ya, artinya enggak sah salat di belakang dia. Al-jumu'ah wa ghairaha. Sama saja apakah salat maktubah, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataukah salat Jumat. Enggak sah salat di belakang para Jahmiyah. Ya. Nasallallahu. Kemudian wa zakara syekhun min ahli Khurasan, disebutkan oleh para ulama salah seorang ulama dari ahli Khurasan, qala lama takallama Ibnu Ulayyah qultu lil Hajjaj al-A'war bayyin lana alimna ayu syai'in yuriduna bimakhluk, ya, beritahukan kepada kami apa sih yang menjadi titik permasalahan yang disebutkan dengan apa Al-Quran itu adalah makhluk, ya, sampai menjadi titik tengkar yang sangat hebat seperti ini, ya. Kemudian dikatakan yuriduna annahu laisa syai'un, ya, mereka itu para Jahmiyah menginginkan bahwa di langit itu tidak ada ilah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bertempat, Allah tidak bersemayam, Allah tidak bersinggasana di atas arasy, ya. Allah tidak memiliki apa? Ya, kedudukan tempat di sana, di langit. Iya. Karena bagi mereka itu adalah makhluk, sifat makhluk. Jadi ini titik bahasannya, titik tengkarnya itu ini, ya, benang merahnya. Wa qala marratan ukhra, aku tanya lagi, ya, sa'altu al-Hajjaj amman qala, aku bertanya kepada al-Hajjaj terkait orang-orang yang mereka itu mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Ayu syai'in yuridun, apa yang mereka inginkan, ya. Qol at-ta'til, ya, mereka itu menginginkan apa? At-ta'til, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, ya. Nasallallahu. Seperti Asy'ariyah, tujuan mereka tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tapi ditakwil, ya, ditakwil kepada makna yang lain, mengarahkan kita kepada makna yang lain dengan akal-akal mereka, ya, dengan sifat filsafah mereka, ya. Sehingga nama yang harusnya sesuai, sifat yang harusnya sesuai itu tidak lagi sesuai dengan maknanya. Padahal kita diajak untuk apa? Beramal dengan apa? Nu'minu bima ja'at, berdasarkan zahir tekstual ayat. Tapi mereka mengatakan orang-orang yang, ya, apa dikatakan Wahabi seperti itu, padahal kita bukan Wahabi, ya. Dan itu ada kekufuran. Wahhab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Banyak sekali kekufuran mereka itu, banyak sekali. Ya. Jadi mereka mentakwil, tujuannya tanzih, mensucikan Allah. Kalau istawa berarti maknanya istaula, menguasai, ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kekufuran, sama saja ujungnya muaranya adalah taktil, ya. Makanya disebut ahlu taktil, ya. Nasallallahu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Waqi' bin Jarrah rahimahullahu taala, Imam Waqi' bin Jarrah, la tastakhifu biqaulihim, jangan wahai ahlu sunnah, janganlah kalian khawatir dengan syubhat-syubhat mereka, ya, mereka mengatakan Al-Qur'anu makhluk, jangan khawatir, fa innahu min syarri qaulihim, karena itu adalah dari seburuk-buruk ucapan mereka, wa inna ma yadhhabuna ila ta'til, karena mereka ingin apa? Membawa manusia kepada ta'til, kekufuran. Wa qala Ya'qub ad-Dawraqi li Imam Ahmad, aku berkata kepada Imam Ahmad, kata al-Imam Ya'qub ad-Dawraqi, innama ya yaduru au yudawiru, ya, sama saja kalam sahih, yaduru haula'i ala ibtali wa ta'dil, ya, mereka itu menginginkan untuk apa? Mengedarkan pemikiran mereka terhadap ibtal al-asar, ibtal as-sunnah, Al-Qur'an, as-sunnah dan asar, ya, membantah seperti itu. Dan juga ta'til, menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala na'am, kata Imam Ahmad, na'am, betul. Wa qala Ahmad ibn Hanbal, ya, alaihim la'natullah, ya, subhanallah. Imam Ahmad melaknat mereka. Antum jangan melaknat-laknat orang, jangan mengkafir-kafirkan orang. Antum khawarij kalau begitu, subhanallah. Ya, Imam Ahmad melaknat mereka.
laknatullah alaihim laknatullah, ya, ke atas mereka itu laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang bejat, orang-orang musyrik, murtad, kafir, ya. Enggak ada kemuliaan, la qimah wala karamah. Enggak ada nilai dan enggak ada karomahnya mereka. Ya, nasallallahu alaihi. Waqal, dan beliau mengatakan fi kalamihim kalamu zanadiqah. Ya, bahwasanya ini adalah merupakan ucapan daripada zanadiqah. Yudawwiruna aw yadurruna ala ta'til. Mereka menginginkan untuk mentaktil sifat dan nama-namanya. Laisa yusbituna syai'an wa hakadha zanadiqah. Ya, mereka tidak mengisbat satu pun daripada nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya satu saja, yaitu maujud. Wa hakadha zanadiqah. Demikianlah sifat orang-orang zindik seperti itu, ya. Masalah afiyah. Baik, kemudian barakallahu fikum, masih panjang, ya. Kita selesaikan insyaallah taala. Mana ini ya? Kemudian haddatsani Muhammad ibn Ishaq as-Sadani, haddatsani Abu Hatim At-Tawil, haddatsana Al-Hajjaj akhu Abi Thayyib, qala kunna ma'a Isa ibn Yunus fasa'alhu rajulun. Ya, jadi kami sedang bersama dengan Isa ibn Yunus, kemudian ada seseorang yang bertanya kepadanya, amman yaqul, tentang orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Faqala kafirun au kafara. Ya, orang itu kafir atau telah kafir, ya. Orangnya kafir, perbuatannya kafir. Qala faqila lahu, kemudian beliau mengatakan, dikatakan kepadanya, tukaffiruhum bihadhil kalimah. Perhatikan di sini barakallahu fikum. Ya, faedahnya banyak sekali. Apakah Anda mengkafirkan hanya dengan sebuah kalimat seperti ini? Cuma ngomong Al-Qur'an makhluk saja dikafirkan, dikeluarkan dari Islam, subhanallah. Antum kharij. Kan gitu kan? Ya, antum menghalalkan darah ahlul kiblah, ya, antum mengeluarkan Islam, orang daripada Islam. Subhanallah. Ya akhi, antum kharij ya akhi. Takfiri, haddadi, ya, apalagi dia ulama, apalagi dia jihad, kan gitu. Cuma sekedar ngomong Al-Qur'an makhluk kafir. Tukaffiruhum bihadhil kalimah. Subhanallah. Ya, pentingnya kita membaca i'tiqadnya para ulama kita. Dan membaca kepada orang yang jujur, bukan kepada mudallis, ya, bukan kepada ahlu tajahum wal irja, ya, orang-orang yang mentahrif ucapan para salaf itu kepada kebatilan. Seperti itu. Apakah Anda mengkafirkan cuma sebab persoalan kayak gini? Ya, mungkin dianggapnya remeh seperti itu, ya. Cuma Al-Qur'an makhluk saja kok dikafirkan, ya, dikeluarkan daripada Islam. Mau dikemanakan nih amalan-amalannya? Salatnya, saumnya, zakatnya, persaksiannya kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hajinya, tawafnya, jihadnya, ya, sumbangsinya kepada ilmu, muallafatnya, kitab-kitabnya, karya tulisnya dan sebagainya, hal kada wa kada. Mau dikemanakan? Cuma sekedar ngomong Al-Qur'an makhluk, antum kafirkan. Ini udah dibahas ya ikhwah. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Ya, sudah dibahas. Qala inna hadha min aisar aw min ahsan ma yudharun. Itu belum seberapa, itu masih mudah dan masih apa? Masih lebih bagus daripada apa-apa yang belum mereka dari apa-apa yang mereka tampakkan. Artinya perkataan Al-Qur'an makhluk itu hanya satu dari sekian banyaknya kekufuran Jahmiyah. Ya, itu baru satu yang antum tahu. Ya, tapi masih banyak lainnya, ya, masih banyak lainnya. Masalah afiyah. Mudah-mudahan antum dapat fahami sampai di sini. Baik. Kemudian hadasani Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi, qala sami'tu Abu Ubaid al-Qasim bin Salam rahimahullah yaqul, law anna khamsina ya'ummuna an-nasa yaumal jumu'ah la yaquluna al-Qur'anu makhluqun ya'muru ba'duhum ba'd bil imamah illa anna ar-ra's alladhi ya'muruhum yaqulu hada ra'aitu li'adah li'anna al-jumu'ata innama tasbutu bir ra's. Jadi ini tentang apa namanya, barakallahu fikum, salat Jumat dan juga salat maktubah. Berkata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, apabila sudah berkumpul orang-orang untuk salat Jumat, 50 orang dan lebih, ya, kemudian di antara mereka saling menunjuk untuk menjadi imam, ya. Dan tidaklah salat Jumat itu, kata Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, sah kecuali dengan berdasarkan pemerintah, ya, atau imam. Kemudian imamnya itu berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Maka kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulangi salatnya, enggak sah, ya. Enggak sah seperti itu. Walaupun yang lain enggak berkeyakinan, cuma imamnya saja atau pemerintahnya saja, ya.
ulangi sholatnya, nggak sah. Ya, padahal yang lain nggak ikut-ikutan, nggak berkeyakinan seperti itu, tapi disuruh ulang. Nah, kemudian fa akhbartu abi, aku kata Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, aku khabarkan hal tersebut kepada ayahku, Imam Ahmad, biqauli Abi Ubaid, dengan ucapannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Faqal, maka Imam Ahmad mengatakan, hada yudayyiqu 'alan nas, ya. Ini sebetulnya memang menyulitkan manusia, ya, menyulitkan manusia. Idza kana alladhi yusalli bina bana la yaqulu bi syai'in min hada sallaitu khalfahu, ya. Sebetulnya kalau ada, ya, yang mengimami kami dan dia tidak berkeyakinan dengan keyakinan Jahmiyah, salat saja di belakangnya, salat saja di belakangnya. Fa idza kana alladhi yusalli bina yaqulu bi syai'in min hadal qaul a'adtu sholata khalfahu. Tapi kalau ada yang benar-benar berkeyakinan seperti itu, maka ulangi salatnya, ya, ulangi salatnya, kata Imam Ahmad. Kemudian lihat catatan kaki di sini, wa fi masail Abi Dawud, di dalam masailnya Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullah, qultu li Ahmad ibn Hanbal ayyamu kana yusalli al-jam' al-Jahmiyah, berkumpulnya Jahmiyah di suatu waktu ada berkumpulnya Jahmiyah. Qultu lahu, aku katakan al-jumu'ah, apakah kita ataukah saya harus salat Jumat bersama mereka? Qala ana a'id, kalau saya, kata Imam Ahmad, saya ulangi karena enggak sah salat di belakang mereka, ya. Wa mata masolaita khalfa ahadin mimman yaqul al-Qur'anu makhluk fa'id, ya. Maka kapan saja Anda dapati, ya, seorang yang dia itu berpemikiran Jahmiyah, maka ulangilah salatnya, enggak sah. Qultu bi Arafah. Kemudian aku tanyakan, meskipun itu salat Arafah, di sana di Mekah, na'am, kata Imam Ahmad, walaupun itu kamu salat Arafah di padang Arafah, ya, walaupun salat Arafah, ulangi salatnya, enggak sah. Seperti itu, ya. Subhanallah, ya, enggak sah salatnya. Kemudian haddatsani Ahmad ibn Ibrahim akhbarani Yahya ibn Ma'in annahu yu'idu salata al-jumu'ah mudzu azhara Abdullah ibn Harun al-Ma'mun ma azhar, yakni Al-Qur'an makhluk, ya. Kemudian kata siapa? Yahya ibn Ma'in, beliau selalu mengulangi salat Jumat, ya, salat Jumat sejak apa? Kepemimpinan daripada pemerintahnya saat itu apa? Al-Ma'mun, ya, pemerintah Al-Ma'mun. Beliau mengulangi salat, enggak sah salat belakang mereka. Ya, seperti itu. Jadi tidak adanya sholat maktubah atau sholat wajib, begitu pula dengan sholat Jumu'ah, sholat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada, kecuali bersama ahli tauhid. Jika tidak ahli tauhid, tidak ada sholat, ya, sholat masing-masing. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah, bukan akidahnya Khawarij. Ada magister syariah, dia wallahu alam, hadahullahu Islam Sunnah, keliru menyampaikan dengan menyatakan bahwasanya betul tidak ada sholat maktubah, ya, sholat wajib tidak ada, tapi sholat Jumat merupakan wajib min sya'airil Islam, ya, yang ditegakkan bersama pemerintah, sama saja apakah itu fajir ataupun kafir, kata dia, tanpa menyebutkan ulangi sholat itu. Yang menjadi bahasannya adalah ulangi sholat. Kenapa? Karena yang nggak sah, walaupun antum tetap apa, sholat berjamaah pada saat itu bersama mereka, ya, nggak sah sholatnya. Tapi dia tidak sebutkan ini adalah mengulangi sholat, itu tidak disebutkan, bahkan menuduh bahwasanya ini adalah pemikiran Khawarij. Ya, subhanallah. Kemudian haddatsani Muhammad ibn Ishaq, haddatsana Ali ibn Hasan ibn Syaqiq, qala sami'tu Kharijah yaqul kafaratil Jahmiyah. Jahmiyah telah kafir fi ghairi maudhi', dari banyak tempat di dalam Al-Qur'an, min kitabillahi azza wajalla. Qauluhum, sebagian Allah berkata, innal jannata tafna. Mereka mengatakan apa? Bahwasanya surga itu akan fana, surga beserta isi-isinya, ya, fasilitas kenikmatan di dalam surga itu akan sirna. Begitupun neraka dan seterusnya. Ya, wa qala Allahu azza wa jalla, inna hadzal rizquna ma lahu min nafad. Ini adalah nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa surga beserta isinya yang tidak akan fana. Ya, faman qala innaha tanfadu faqad kafar. Siapa saja mengatakan bahwasanya jannah dan isi-isinya itu adalah akan sirna, akan fana, maka dia kafir, ya, beserta bidadarinya, buah-buahannya, air-airnya yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, istana-istananya, kenikmatan seluruhnya. Ya, siapa yang mengatakan itu fana, kafir. Wa qala azza wa jalla, dan Allah mengatakan ya, ukuluha daimun wa zilluha, ya, setiap apa saja yang di dalamnya tidak akan hilang, tidak akan, ya,
sirna, apalagi berkurang, ya tidak akan. Dalam surat Ar-Ra'd ya ayat 35. Faman qala la yadumu artinya fana faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Wa qala Allahu azza wa jalla ya dalam surat Al-Waqiah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Ya, penduduknya itu tidak akan apa namanya? Terhalangi dari nikmat-nikmatnya, tidak akan berakhir nikmat-nikmatnya, tidak pula akan ya dibatasi untuk mereka mengambilnya, tidak. Ya bebas, ambil sekehendaknya, nikmati sekehendaknya ya dari fasilitas surga itu. Ya, faman qala innaha tanqati'u faqad kafar. Siapa yang mengatakan ya itu akan fana maka kafir. Ya, wa qala azza wa jalla di dalam surat Hud ya ata'an ghaira majdus ya majzus ya, maka siapa yang mengatakan bahwasanya itu akan terputus nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah kepada ahli tauhid wa sunnah di surga, faqad kafar ya, faqad kafar. Kemudian yang terakhir insyaallah bismillah taala wa dzakara Abu Bakar Al-A'yan qala sami'tu Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi rahimahullah yaqul man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Ya, siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk maka dia kafir. Selesai sudah, walhamdulillah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Bab daripada Jama'atun Minal Ulama dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah. Ya, insyaallah bab yang lain kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Ilahuna wallahu musta'an wal hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.